Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Harjono dan juga teman-teman kelas A. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alivia Nur Ivani dengan NIM G01200010, Azahra Arsi dengan NIM G01200035, dan juga saya sendiri Aniki Muflihan Rusini dengan NIM G01200019. Dan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait dengan perilaku agresi. Jadi selamat menonton dan juga selamat belajar ya teman-teman semuanya. Baik, masih dengan saya Niki Muflihan Rusini dengan NIM G01200019. Saya akan menjelaskan nih teman-teman terkait dengan perilaku agresi. Sebelum kita mulai masuk lebih dalam lagi ya terkait dengan perilaku agresi, teman-teman sendiri tahu nggak sih perilaku agresi itu apa? Pengertiannya udah tahu belum? Belum kan ya? Jadi kita akan jelaskan perlahan-lahan ya teman-teman. Perilaku agresi ini nih menurut Baron dalam buku Koswara di tahun 1988 disebutkan bahwa perilaku agresi merupakan tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau mencelakai individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Sedangkan menurut Freud dalam buku Bailey di tahun 1989, perilaku agresi merupakan cara pertama yang dikenal manusia untuk mengungkapkan kemarahannya, yang dituangkan melalui serangan fisik secara membabi buta nih terhadap objek yang termasuk benda hidup maupun benda mati yang membangkitkan emosi tersebut. Nah teman-teman, berdasarkan dua uraian tadi dapat disimpulkan dan juga dapat diartikan bahwa perilaku agresi ini sebagai tindakan yang diniatkan untuk menyakiti atau melukai orang lain atau barang juga bisa ya, baik secara fisik, verbal maupun psikis. Udah paham kan ya sama pengertiannya? Kita lanjut ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan perilaku agresi ternyata menular. Bener gak tuh? Nah, berita tentang penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan, bahkan pembunuhan yang membuat tubuh korbannya terpotong-potong itu teman-teman semakin marak dan terus terjadi nih, yang mana menunjukkan bahwa perilaku agresi saat ini mengalami peningkatan kualitas. Jadi gak hanya sekedar melukai atau menyakiti, tetapi juga menghilangkan nyawa korbannya. Nah, menurut Watson, Kulik, dan Brown dalam buku Sudarjo dan Helmi di tahun 1998 lebih jauh menyatakan bahwa frustasi yang muncul itu bisa menyebabkan perilaku agresi. Nah, menurut Bandura dalam buku Baron and Byrne di tahun 1994 menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial melalui pengamatan terhadap dunia sosial. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi dari pandangan-pandangan tersebut bisa kita simpulkan nih, berarti perilaku agresi itu disebabkan adanya frustasi yang mendalam, tetapi juga bisa dengan pengaruh media-media yang ada gitu ya, yang menyajikan berita mengenai perilaku agresi ini. Belum lagi nih adegan-adegan dalam film maupun televisi yang menyuguhkan adegan kekerasan. Jadi akan ada nih teman-teman penularan perilaku yang disebabkan oleh seringnya melihat tayangan perilaku agresi seperti pembunuhan, tawuran massal, dan penganiayaan melalui televisi, surat kabar, bahkan kejadian nyata. Karena perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial melalui pengamatan terhadap dunia sosial nih. Jadi hati-hati ya yang sering nonton drakor tapi tema-temanya tuh yang thriller-thriller gitu. Nah, selanjutnya kita bakal mulai masuk nih ke akar agresi. Sebenarnya dari mana sih agresi ini tuh bisa terjadi gitu ya? Nah teman-teman, buat yang muslim nih, apakah teman-teman mengingat peristiwa pertikaian antara Habil Qabil, anak dari Nabi Adam terdahulu? Atau untuk teman-teman semuanya nih, ingat gak sih terkait dengan pertikaian perang dunia pada negara ini salah satunya di abad-abad yang lalu? Nah, peristiwa-peristiwa tersebut itu juga menunjukkan terjadinya agresivitas atau yang mana sebuah tindakan yang merugikan bahkan sampai menghilangkan nyawa manusia loh. Nah, pemicu umum atau akar dari agresi ini sebenarnya adalah ketika seseorang mengalami suatu kondisi emosi tertentu yang sering terlihat adalah emosi marah. Jadi perasaan marah tuh berlanjut pada keinginan untuk melampiaskannya dalam satu bentuk tertentu pada objek tertentu nih teman-teman. Yang mana tuh kadang ditunjukkan dengan apa? Dengan fisik gitu ya, atau bahkan sampai ada peperangan gitu ya, atau bahkan sampai saling membunuh. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan langsung lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Saya Alivia Nurifani, NIM G01200010, izin melanjutkan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai perspektif agresi. Kelompok zoologis atau ilmuwan yang mempelajari tingkah laku hewan telah memperhatikan penelitian perihal agresivitas. Nah, terdapat etolog yang merupakan salah satu peneliti khusus mempelajari agresi, yaitu Konrad Lorenz. Kaum etolog melihat manusia tidak jauh berbeda dengan melihat hewan. Seperti organisme lainnya, mekanisme tingkah laku manusia dianggap sama dengan tingkah laku hewan. Jadi tidak heran kalau penelitian tentang hewan bisa menjadi indikator terhadap manusia. Yang pertama yaitu agresi pada primata. Penelitian terhadap manusia tidak akan dapat lepas dari penelitian terhadap primata. Pada penelitian terhadap primata, penelitian dilakukan khususnya pada kelompok simpanse jantan. Para simpanse jantan yang berada dalam satu kelompok tidak ramah terhadap simpanse jantan yang bukan merupakan kelompoknya. Wujud dari ketidakramahannya berupa perburuan dan perkelahian. Bahkan, menurut Gonik pada tahun 2006, ditemukan bahwa para simpanse melakukan peperangan secara gerilya terhadap kelompok simpanse lainnya. Pada berbagai penelitian tentang primata, khususnya agresivitas, menunjukkan beberapa alasan dasar. Alasan yang paling sering ditemukan adalah masalah teritorial dan masalah pasangan atau betina. Hal tersebut wajar karena keberadaan pasangan sangat berguna untuk meneruskan keturunan. Yang menariknya adalah hal tersebut juga terjadi pada manusia. Kelompok Indian Yanomamo di Brasil juga termotivasi perihal pasangan yang telah disebutkan tadi. Kelompok tersebut sering melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian di dalam desanya atau antar desa. Berdasar hasil penyelidikan, dasar dari motivasi adalah kompetisi antara lelaki suku Yanomamo untuk mendapatkan perempuan. Dan selain itu, kasus orang utan yang merupakan salah satu primata yang hidup di Kalimantan dan Sumatera juga menarik. Hal tersebut ditemukan berdasar hasil penelitian John McKinnon di hutan yang dieksploitasi. Hal tersebut mengakibatkan rusaknya habitat dan sumber kehidupan orang utan yang kemudian meningkatkan tingkah laku agresi. Selanjutnya yaitu hormon. Hormon merupakan salah satu faktor dalam dimensi biologis manusia. Peran hormon androgen dan testosteron merupakan hal yang sering diketahui. Pada beberapa penelitian dengan tema kedua hormon tersebut menunjukkan adanya hubungan dengan kekerasan. Penelitian oleh Bot menunjukkan adanya hubungan testosteron dan tingkah laku menyimpang pada remaja Amerika Serikat. Nah, yang ketiga adalah otak. Hipotalamus, bagian dari otak, berkaitan dengan tingkah laku agresi. Bagian kecil dari otak yang terletak di bawah otak tersebut berfungsi menjaga homeostasis serta membentuk dan mengatur tingkah-tingkah laku vital seperti makan, minum, dan hasrat seksual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Albert dan kawan-kawan, ditemukan fakta bahwa tumor yang tumbuh di bagian hipotalamus memicu munculnya tingkah laku agresi. Hal menarik lainnya adalah hasil penelitian pada sekelompok pembunuh dari lelaki maupun perempuan melalui pemindaian otak mengungkapkan adanya aktivitas yang tinggi pada kanan amigdala dan bagian hipotalamus. Terdapat tiga kelompok perspektif yang menjelaskan dinamika penyebab perilaku agresi. Kelompok perspektif tersebut yaitu perilaku agresi yang disebabkan faktor internal, kebiasaan yang dipelajari, dan situasi yang memicu agresi. Selanjutnya bahasan mengenai perspektif psikodinamika. Menurut salah satu psikoanalisis yaitu Freud, sejatinya manusia ini mempunyai dua insting dasar,
Insting pertama yaitu insting hidup atau eros, dan insting kedua yaitu insting mati atau thanatos atau death instinct. Menurut Gardner dan Lindsay pada tahun 1985, insting mati inilah yang membawa manusia pada dorongan agresif. Oleh karena insting ini adalah bawaan dan bagian dari kepribadian, maka terlihat ada peluang yang mengatasi usaha tersebut yang kemudian disebut dengan pengalihan atau displacing. Dikemukakan oleh Haddad dan Glassman pada tahun 2004. Bahasan selanjutnya mengenai perspektif pembelajaran dari pembelajaran klasik sampai pembelajaran kognitif. Tidak selamanya yang merupakan keinginan dapat terpenuhi, tapi tidak tercapainya keinginan dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman yang selanjutnya terwujud menjadi frustasi. Nah, pada umumnya, kondisi frustasi menimbulkan kemarahan yang kemudian mengejawantah menjadi tingkah laku yang agresif. Pemikiran tersebut menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh John Dollard dan Neil Miller dari Universitas Yale. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan teori frustasi agresi. Selanjutnya ada teori belajar sosial dari Bandura yang dapat menjelaskan bagaimana agresivitas sebagai tingkah laku sosial yang dipelajari. Salah satu dasar pemahamannya adalah tingkah laku agresi yang merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang rumit. Artinya, agresivitas tidak alami sehingga dibutuhkanlah pembelajaran. Hal tersebut pernah diajukan juga oleh Margaret Mead yang melihat bahwa peperangan sebagai salah satu agresivitas yang dipelajari. Lalu penelitian klasik tentang tingkah laku agresi yang dipelajari adalah penelitian boneka Bobo. Belajar agresi melalui model tidak hanya yang langsung di mata penontonnya dalam perkembangan. Belajar agresi dapat melalui media massa, misalnya melalui media televisi. Tayangan yang penuh dengan kekerasan menjadi salah satu hal yang memicu agresivitas. Terdapat suatu penelitian di Indonesia terhadap 150 pelajar SLTA yang dilakukan oleh Widya Stuti pada tahun 1996 yang mengungkapkan fakta bahwa jenis film tertentu memperlihatkan efek yang signifikan terhadap agresivitas penonton. Peran orang tua juga penting dalam membentuk tingkah laku agresi pada anak, khususnya remaja. Hal tersebut diperkuat dengan temuan dari Babingah pada tahun 1993 yang mengungkap fakta bahwa terdapat kaitan antara pola asuh, tingkah laku agresif orang tua, dan kegemaran remaja menonton film keras dengan tingkah laku remaja. Nah, anak-anak pada penelitian klasik modeling Bandura tanpa harus disuruh, saat melihat aksi orang dewasa terhadap boneka Bobo, akan melakukan hal yang sama. Berikut ringkasan berbagai perspektif terhadap agresi yang merupakan penyederhanaan dari Glassman dan Haddad pada tahun 2004. Pada perspektif biologis yang dari penyebab etologi, metode penanggulangannya yaitu katarsis. Sedangkan perspektif biologis penyebabnya fisiologi, metode penanggulangannya mengurangi munculnya stimuli yang tidak menyenangkan. Lalu perspektif psikodinamika, yang penyebabnya merupakan agresi sebagai dorongan yang dibawa sejak lahir, metode penanggulangannya menggunakan katarsis. Lalu perspektif behavioristik, yang penyebabnya merupakan instrumental agresi, metode penanggulangannya mengubah kontingensi sehingga responsivitas tidak diganjar. Perspektif behavioristik penyebabnya frustasi agresi, metode penanggulangannya mengurangi sumber frustasi, hukum, dan agresi. Lalu yang terakhir, perspektif behavioristik penyebab teori belajar sosial, metode penanggulangannya kurangi kesempatan munculnya agresivitas yang dapat diamati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Zara Syaharsi dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab agresi. Penyebab agresi yang pertama yaitu sosial. Frustasi, terhambatnya atau tercegahnya upaya mencapai tujuan kerap menjadi penyebab agresi. Jika ada seseorang yang mengalami hambatan untuk mencapai tujuannya, maka ia kemungkinan dapat menjadi frustasi. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang mencalonkan diri sebagai seorang caleg, tapi ternyata ia tuh gagal, padahal ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang dia inginkan, namun ternyata ia tuh gagal dalam pemilu. Maka ia akan merasa sedih, marah, dan bahkan depresi, karena apa yang ia lakukan selama ini dan apa yang ia usahakan itu menjadi sia-sia begitu saja. Nah, dalam keadaan seperti itu, besar kemungkinan ia akan jadi frustasi dan mengambil tindakan-tindakan yang bernuansa agresi, seperti penyerangan terhadap orang lain. Kondisi ini menjadi mungkin dengan pemikiran bahwa agresi yang dilakukan caleg tadi dapat mengurangi emosi marah yang ia alami. Nah, agresi itu tidak selalu muncul karena frustasi. Namun, frustasi itu dapat menimbulkan agresi jika penyebab frustasi itu dianggap tidak sah atau tidak dibenarkan. Lalu ada juga provokasi verbal atau fisik sebagai salah satu penyebab agresi. Nah, manusia itu cenderung untuk membalas derajat agresi yang sama atau sedikit lebih tinggi daripada yang diterimanya. Misalnya ada seseorang yang dijahati oleh orang lain, maka ia tuh akan memiliki niat untuk balas dendam sesuai apa yang orang lain perbuat terhadap dirinya, atau bahkan mungkin sedikit lebih tinggi lagi. Menyepelekan dan merendahkan itu sebagai ekspresi sikap arogan atau sombong merupakan prediktor yang kuat bagi munculnya agresi. Lalu ada faktor sosial lainnya, yaitu alkohol. Kebanyakan hasil penelitian yang terkait dengan konsumsi alkohol ini menunjukkan tingkat agresivitas. Penelitian atas kriminalitas di 14 negara ini menemukan pola bahwa tingkah laku kriminal dilakukan oleh pelaku saat menegak alkohol. Nah, dampak dari minuman keras terhadap masyarakat kelompok ekonomi rendah di Indonesia ini adalah masyarakat itu melakukan tindak kekerasan seperti menendang mobil yang melaju, memalak, melempari rumah orang dengan batu, dan lain-lain. Penyebab agresi yang kedua yaitu personal. Personal adalah pola tingkah laku berdasar kepribadian. Orang dengan tipe tingkah laku tipe A ini tuh cenderung lebih agresif daripada orang dengan tipe B. Tipe A identik dengan karakter terburu-buru dan kompetitif, sedangkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh orang dengan tipe B adalah bersikap sabar, kooperatif, non-kompetisi, dan non-agresif. Orang dengan tipe A cenderung lebih melakukan hostile aggression. Hostile aggression ini tuh merupakan agresi yang bertujuan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Di sisi lain, orang dengan tipe kepribadian B itu cenderung lebih melakukan instrumental aggression. Instrumental aggression adalah tingkah laku agresif yang dilakukan karena ada tujuan yang utama dan tidak ditunjukkan untuk melukai atau menyakiti korban. Sebagai contoh, ada seseorang yang mempunyai pendapat berbeda dengan yang lainnya. Ia mungkin akan menunjukkan tingkah laku agresif dengan mengeluarkan suara yang keras seperti marah agar orang lain itu mendengarkan apa yang ia katakan. Nah, tingkah laku agresif yang ia lakukan di sini itu bertujuan agar pendapat yang ingin dia utarakan itu didengarkan oleh orang lain. Lalu ada hal dasar yang perlu diperhatikan adalah adanya perbedaan pada jenis kelamin. Seringkali diungkapkan bahwa laki-laki ini lebih agresif daripada perempuan. Nah, penelitian terhadap anak-anak dari kedua jenis kelamin yang berusia 3-11 tahun ini menunjukkan pola yang berbeda dari beberapa negara, yakni ada di Jepang, India, Filipina, Meksiko, Kenya, dan New England. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan hasil bahwa anak lelaki itu menunjukkan ekspresi dominan. Lalu anak lelaki juga merespon secara agresif hingga memulai tingkah laku agresif, dan anak lelaki itu lebih menampilkan agresi dalam bentuk fisik dan verbal. Sedangkan pada anak perempuan, agresivitas itu diwujudkan secara tidak langsung. Bentuknya tuh seperti menyebarkan gosip atau dengan menolak atau menjauhi seseorang sebagai bagian dari lingkungan pertemanannya. Kalau masih kecil kan kayak kita tuh sering ngeliat ada anak kecil, anak perempuan terutama itu lebih suka memilih-milih teman. Nah, itu merupakan contoh bentuk agresivitas yang dilakukan oleh perempuan. Penyebab agresi yang ketiga yaitu kebudayaan. Kita menyadari bahwa lingkungan juga berperan terhadap tingkah laku. Maka tidak heran jika muncul ide bahwa salah satu penyebab agresi adalah faktor kebudayaan. Beberapa ahli dari berbagai ilmu pengetahuan seperti antropologi dan psikologi itu mengarai faktor kebudayaan terhadap agresi. Lingkungan geografis seperti pantai atau pesisir menunjukkan karakter lebih keras daripada masyarakat yang hidup di pedalaman. Nah, nilai dan norma yang mendasari sikap dan tingkah laku masyarakat juga berpengaruh terhadap agresivitas satu kelompok. Dalam penelitian di Amerika Serikat, diketahui bahwa masyarakat di bagian selatan Amerika itu mempunyai agresivitas yang lebih tinggi. Hal ini diketahui melalui angka pembunuhan yang tinggi. Penyebab agresi yang keempat yaitu situasional.
Penelitian terkait dengan cuaca dan tingkah laku menyebutkan bahwa ketidaknyamanan akibat panas menyebabkan kerusuhan dan bentuk-bentuk agresi lainnya. Hal yang paling sering muncul ketika udara panas adalah timbulnya rasa tidak nyaman yang berujung pada meningkatnya agresi sosial. Misalnya ada sebuah contoh nih dalam aksi-aksi demonstrasi yang berujung pada sebuah pemberontakan dengan petugas keamanan, itu sering terjadi pada cuaca yang terik dan panas. Karena cuacanya yang terik dan panas, mereka itu menjadi semakin meningkat agresinya. Namun apabila cuaca sedang diguyur hujan, maka aksi tersebut itu akan menjadi sepi dan pendemo akan bubar meninggalkan tempat tersebut. Penyebab agresi yang selanjutnya yaitu sumber daya. Manusia senantiasa ingin memenuhi kebutuhannya. Salah satu pendukung utama kehidupan manusia adalah daya dukung alam. Namun, daya dukung alam terhadap kebutuhan manusia tidak selamanya mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Upaya ini tuh diawali dengan tawar-menawar. Jika tidak tercapai kata sepakat, maka akan terbuka dua kemungkinan besar. Kemungkinan yang pertama yaitu mencari sumber pemenuhan kebutuhan lain, dan kemungkinan yang kedua yaitu mengambil paksa dari pihak yang memilikinya. Kejadian ini terlihat pada sejarah peradaban manusia. Salah satunya adalah di negara kita, Indonesia. Indonesia berada di wilayah benua Asia dan pernah menjadi daerah jajahan Belanda selama 3,5 abad. Belanda menjajah Indonesia karena Indonesia ini kaya akan rempah-rempahnya. Dan Belanda ini membutuhkan rempah-rempah yang tumbuh melimpah ruah di daratan Indonesia. Sumber daya lainnya adalah letak geografis Indonesia yang strategis untuk perdagangan, juga sering memunculkan perselisihan hingga peperangan. Penyebab agresi yang terakhir adalah media massa. Menurut Ade Mardiana, tayangan dari televisi berpotensi besar diimitasi oleh pemirsanya. Hal yang dinyatakan oleh Mardiana tampak tidak terlalu mengherankan, mengingat hasil penelitian klasik Bandura tentang modeling kekerasan oleh anak-anak. Penelitian tersebut menemukan bahwa anak yang terpapar atau diperlihatkan perilaku agresif dari model, maka akan memberikan respon tindakan yang agresif pula. Khusus untuk media massa televisi, yang merupakan media tontonan dan secara alami mempunyai kesempatan lebih lagi bagi pemirsanya untuk mengamati apa yang disampaikan secara jelas. Di televisi banyak sekali acara yang ditayangkan, seperti sinetron. Dan di dalam sinetron ini mungkin sekali ditampilkan adegan kekerasan. Adegan tersebut bisa saja ditiru oleh penontonnya. Oleh karenanya, dilakukan hubungan penelitian tentang hubungan kekerasan dan televisi. Dengan mengajukan hipotesis, mengamati kekerasan akan meningkatkan agresivitas. Beberapa penelitian tentang televisi dan kekerasan telah banyak dilakukan, baik di luar maupun di dalam negeri. Secara teoritis, penjelasan dari kajian ini adalah teori belajar sosial. Banyaknya faktor yang bisa menimbulkan agresi pada akhirnya membutuhkan kerangka pikir proses dari agresi yang berupa model. Nah, hal yang perlu diingat bahwa kondisi sesaat yang merupakan perwujudan dari afeksi, kognisi, dan keterangsangan itu memberikan kesempatan bagi individu untuk memutuskan melakukan tindakan agresif atau tidak. Kemudian, perwujudan dari setiap keputusan berbeda penerapannya dalam interaksi sosial. Dan ini merupakan bagian yang penting, karena kesalahan dalam mengambil keputusan akan menimbulkan aksi yang dapat memicu siklus dari agresi yang berkepanjangan. Yang selanjutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian yang umum terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut sebagai KDRT. Korban KDRT yang paling umum adalah istri dan anak, sementara pelaku yang paling umum adalah sang suami atau ayah. Anak-anak menjadi rentan terhadap kekerasan karena posisi sosialnya dalam masyarakat. Anak-anak tuh sangat amat bergantung pada perlindungan orang tua, sehingga tidak mengherankan jika kasus-kasus kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh kerabat dekatnya. Kekerasan seksual terhadap anak umumnya juga dilakukan oleh saudaranya, tetangga, dan pengasuhnya. Dalam kasus berlatar belakang kemiskinan, anak juga bisa menjadi korban. Mereka dieksploitasi untuk menjaga ekonomi keluarga. Seringkali kita temui di pinggir jalan ada anak kecil yang mengemis. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ekonomi keluarganya. Oleh karenanya tidak mengherankan jika pemerintah membuat berbagai bantuan, mulai dari hukum, sarana pendidikan dengan pembebasan uang sekolah, membuat rumah-rumah singgah untuk anak-anak jalanan, dan bahkan di Indonesia telah berdiri Lembaga Perlindungan Anak, yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Komnas Anak. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan setidaknya dibagi menjadi 3 golongan. 3 golongan itu adalah pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan pemerkosaan. Kasus kekerasan terhadap perempuan secara masif yang tercatat dalam sejarah antara lain adalah Jugun Ianfu.
Jugonianfu yaitu perempuan-perempuan Asia Tenggara termasuk Indonesia yang dikirimkan untuk menjadi penghibur tentara Jepang. Penelitian lebih lanjut di Indonesia, khususnya tentang KDRT, patut diperhatikan. Secara khusus, dampak kekerasan pada istri telah diteliti lebih lanjut. Penelitian menemukan beberapa aspek dan bentuk KDRT. Setidaknya terdapat 4 aspek akibat KDRT, yaitu aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Pertama, aspek fisik. Para istri ini akan mengalami memar, gatal-gatal, kulit panas, terjadi perubahan pola menstruasi, dan bahkan enggan melakukan hubungan seksual. Yang kedua ada aspek psikologis, yang berupa perasaan ketakutan, muncul gejala depresi, merasa tidak berdaya dan kehilangan harapan untuk mempertahankan pernikahannya, penurunan nafsu makan, kurang tidur, sedih, menurunnya gairah untuk menjalani kehidupan sehari-hari, putus asa, dan bahkan muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Yang ketiga ada aspek sosial, yaitu timbul perasaan malu terhadap orang lain dan terbatasnya interaksi dengan orang lain. Lalu yang keempat ada aspek ekonomi, di mana korban harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan fisik dan korban ini merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena sang suami itu jarang memberikan nafkah. Tidak jarang korban ini harus meminta bantuan ekonomi dari keluarga, khususnya orang tua. Untuk melindungi para korban KDRT, khususnya perempuan, perlu dibuat perangkat perlindungan yang jelas, tidak hanya sekedar jelas, tetapi diterapkan dalam kerangka pikir hukum dan kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dengan lemahnya posisi hukum jika sebatas pada kekerasan itu sendiri tanpa memperhatikan kondisi perempuan atau anak sebagai korban. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama dengan saya Aniki Muflatruzini dengan NIM G012019 yang akan membahas terkait dengan mengatasi agresi. Emang bisa ya? Bisa ya tentunya. Karena sebagai manusia kita tuh memiliki fungsi-fungsi kognitif yang baik yang bisa memiliki peluang untuk mengendalikan perilaku agresi. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama adalah pengamatan tingkah laku yang baik. Gimana tuh maksudnya? Jadi teman-teman, kita tuh bisa loh lebih banyak menampilkan teladan-teladan yang baik pada diri seseorang, karena sama halnya dengan seseorang yang terus-menerus terpapar tayangan perilaku agresi itu bisa meniru perilaku agresi. Terlebih pada seorang anak ya teman-teman, karena anak adalah pengamat yang tajam nih. Jadi kalau bisa melihat tokoh utama yang hidupnya baik, kemungkinan besar dia juga akan bertingkah laku menjadi baik. Seperti itu, seperti kata Bandura ya, bahwa kita ini pengamat sosial nih, gitu. Kita belajar dari dunia sosial. Begitu teman-teman. Kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua adalah hukuman, yaitu sejarah ini mencatat teman-teman bahwa hukuman merupakan suatu cara penanganan yang cukup efektif dalam menangani agresivitas. Jadi, para individu, para pelaku kekerasan seperti pemerkosa, pembunuh gitu ya, akan dihukum penjara atau diberi hukuman mati. Tapi ada hal-hal penting nih yang perlu ya diperhatikan gitu ya dalam penggunaan hukuman gitu. Yang pertama, hukuman tuh harus jelas dan sesegera mungkin gitu ya setelah tahu adanya perilaku agresivitas. Yang kedua, hukuman tuh harus keras. Berguna untuk apa nih? Gunanya untuk mengurangi kemungkinan pengulangan oleh pelaku. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada katarsis. Apa sih katarsis itu ya? Jadi Freud menyebutnya katarsis atau disebut juga sebagai hipotesis katarsis gitu ya, yang merupakan upaya untuk menurunkan rasa amarah dan kebencian dengan cara lebih aman sehingga mengurangi bentuk agresivitas yang sekiranya akan muncul. Umumnya nih teman-teman, katarsis ini tuh berupa kegiatan fisik yang menguras tenaga seperti olahraga, karena ketika fisik kita tuh lelah, diperkirakan tingkah laku agresi itu juga akan turun. Selain olahraga itu kita juga bisa menonton film-film laga nih gitu ya, karena hal yang menarik adalah dapat muncul pesimisme atas langkah ini. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut nih ke yang terakhir. Yang terakhir adalah kognitif. Apa tuh? Jadi perilaku agresivitas ini dapat dihindari dan juga dapat dikurangi nih ketika seseorang yang marah ya atau merasakan amarah itu dapat memaafkan seseorang yang membuatnya marah. Hal itu menjadi mungkin nih teman-teman ketika kognisi dari orang yang marah diisi dengan informasi bahwa perlu nih untuk memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepadanya gitu ya. Yang mana maafkannya ini juga dengan tulus dan ikhlas ya, yang mana
diingat-ingat nih, informasi yang didapatkan itu adalah intinya kalau dia memaafkan itu dirinya tuh nggak rugi gitu, jadi malah justru menguntungkan buat dia. Itu tuh bisa teman-teman kayak gitu. Baik, mungkin itulah akhir dari penjelasan kelompok 5. Apabila teman-teman ada yang ingin tanyakan, boleh banget langsung ditanyakan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Sampai jumpa di sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.